Nah, itu memudahkan aja. Jadi ada I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, it itu untuk benda, untuk hewan. Buat apa aja itu ya? Kalau misalnya it nggak cocok dipakai untuk orang, itu kalau mau pakai it untuk orang itu menghina jatuhnya. Misalnya saya nanya kamu nih, hey, what is it? Apa ini? Jadi saya nganggap kamu tuh bukan orang, Kayak benda ya? kayak benda. Hello and welcome back to United States of America in 2020 and welcome to this channel again, Can Speak English. Selamat datang lagi di channel Can Speak English. Udah lama nih, long ago I don't make a video for you guys. Hari ini saya ada ada seorang bintang tamu dan dia benar-benar memang gak bisa bahasa Inggris. Ini bukan settingan, dia gak bisa bahasa Inggris sama sekali. Dia pengen hadir di podcast saya untuk tanya jawab langsung tentang cara-cara belajar bahasa Inggris, apa aja. Kita bahas hal-hal yang paling mendasar dalam bahasa Inggris apa aja itu. Oke? Jadi if you want to know and you want to try to learn something new, please watch this video until the end. Oke, semoga pertanyaan ini bisa mewakilkan teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris nih. Oke. Kita tanya ke turis langsung tentang dasar-dasar bahasa Inggris apa sih nih ya yang jadi permasalahan kita kalau kita belajar bahasa Inggris ini itu apa aja. Jadi gini, Mister. Kalau kita belajar bahasa Inggris ini pertama yang kali kita belajar tuh kan nggak jauh dari present tense. Tenses pertama lah ya. Iya. Tenses paling dasar. Jadi itu yang paling umum dipelajarin kalau kita mau mahir dalam bahasa Inggris. Iya, betul. Nah, jadi pertanyaan kita ini seputar present tense ini, apa sih bedanya verbal dan non verbal itu? Oke, well, sebetulnya gini, bahasa apa saja itu pasti ada namanya kalimat yang menggunakan kata kerja dan yang bukan kata kerja. Bahasa apa aja itu, bahasa Indonesia pun begitu. Tinggal structure atau susunannya. Kalau dalam bahasa Inggris itu memang umumnya orang belajar kan dibagi dua tuh. Ada bagaimana cara membedakan verbal dan non verbal. Verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja. Kata kerja itu simpelnya gini, you need you need action for that. Anda butuh tindakan untuk melakukan itu. Misalnya makan, minum kan butuh tindakan kan? Iya. Nah, jadi ciri-cirinya begitu kalau kata kerja. Duduk kayak kita lagi podcast sekarang ini bisa disebut kata kerja. Oh gitu. Ya. Jadi misalnya apa ya? Contoh misalnya ya, cantik sama berjalan. Orang udah bisa mikir secara natural bahwa berjalan itu tindakan, cantik bukan tindakan. Alami ya? Alami, dia tidak masuk dalam tindakan. Cantik-cantik aja, nggak usah bertindak. Iya kan? Iya. Nah, jadi beda. Kalau dalam kalimat verbal, dia menggunakan kata kerja. Kalau dalam kalimat verbal menggunakan verb, itu dasarnya itu verb. Nah, kalau itu kata kerja. Gampang kan? Nah, kalau dalam kalimat menggunakan kata kerja pasti menggunakan verb. Kalau menggunakan kalimat yang non verb atau non verbal tadi, dia tidak menggunakan kata kerja sama sekali. Dan dia menggunakan adverb, keterangan. Keterangan itu misalnya di sana, di sini, di atas, di bawah, keterangan itu. Kayak di sana bukan kata kerja. Di sana bukan kata kerja. Di sana, di sini bukan kata kerja karena bukan tindakan. Cuman keterangan. Iya, keterangan aja gitu. Iya. Oke ya. Kemudian yang tidak menggunakan kata kerja juga tuh misalnya kalimat yang nonverbal, yang kategori nonverbal ya. Dia menggunakan keterangan waktu tadi, ya, keterangan tempat, waktu bisa. Kemudian adjektif atau kata sifat. Jadi kalau yang tadi itu verbal nggak bisa pakai kata sifat, yang non verbal bisa pakai kata sifat. Verbal dia menggunakan kata kerja, non verbal tidak menggunakan kata kerja. Dia menggunakan 3, adjektif, noun kata benda, Noun kata benda. adjektif tadi kata sifat,
noun kata benda, dan yang ketiga dia menggunakan adverb atau keterangan. Iya. Contoh, kalau verbal nih, saya makan, I eat. I eat. Iya. Oke ya, cuma dua kata I eat. Tapi kalau mau bilang saya cantik, nggak bisa I beautiful, tapi I am beautiful. Dia pakai kata bantu atau istilah grammarnya itu helping verb. Kata bantu am itu kata bantu atau istilah kita kenal umumnya itu namanya to be. To be. Oke, to be. Oh, am itu to be ya? Iya, dia masuk dalam to be untuk subjek I. Jadi dia pakai am. Seperti itu. Kalau subjek itu sendiri, Mister ada berapa itu? Sebenarnya subjek itu bukan istilah, itu istilah untuk memudahkan kita aja. Subjek, objek, sebenarnya istilah memudahkan kita. Tapi kalau nama aslinya bukan, kalau misalnya dalam grammar itu disebut dengan personal pronoun, kata ganti orang. Kata ganti orang. Kata ganti benda. Iya. Oke ya. Misalnya personal pronoun. Misalnya gini, kamu bendanya manusia nih, tapi kata ganti kamu Ibrahim misalnya. Itu kata ganti. Kata ganti. Atau dia itu kata ganti. Di mana dia? Dia siapa? Dia itu kata ganti dari orang tadi. Iya. Kan tidak selalu kita bilang di mana Daniel, di mana, kita nggak selalu bilang gitu kan? Di mana dia kan gitu. Nah, jadi dia itu kata ganti. Jadi si subjek yang kamu tanyakan tadi, subjek itu untuk memudahkan orang dalam menyebutkan istilah personal pronoun. Kan ribet tuh kalau kita bilang personal pronoun kan. Nah, itu memudahkan aja. Jadi ada I, you, they, we, she, he, dan it. It itu untuk benda, untuk hewan. Buat apa aja itu ya? Kalau misalnya it nggak cocok dipakai untuk orang, itu kalau mau pakai it untuk orang itu menghina jatuhnya. Misalnya saya nanya kamu nih, hey, what is it? Apa ini? Jadi saya nganggap kamu tuh bukan orang, kayak benda ya. Kayak benda, gitu. Tapi kalau dia masuknya ke orang, who is this? Jangan what is it? Apa ini? Siapa ini? Nggak cocok kalau untuk binatang atau untuk benda, misalnya, what is it? Apa ini? Itu masih cocok karena ini benda, pakai it. Gitu. Itu ya Membedakan antara jadi kesimpulannya membedakan antara verbal dan non-verbal. Verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja, yang non-verbal yang tidak menggunakan kata kerja, yaitu 3 tadi. Adjective, kata sifat, noun, kata benda, dan adverb, keterangan. Oke, bisa dipahami ya? bisa. Jadi itu tadi kan Mister bilang ada verb, ada adjective, yes, ada noun. exactly. Nah, itu kalau bagi kita kan bingung tuh. Cara bedanya gimana, Mister? Cara membedakan mana kata benda, mana kata kerja, mana kata sifat, mana keterangan gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu mudah kita bedakan. Iya. Easy to differentiate that. Itu mudah banget dalam bahasa Indonesia. Karena mudahnya bahasa Indonesia itu kita punya imbuhan. Yang imbuhan itu menggambarkan sebuah kata dia action word atau non-action word. Contohnya gini, kalau saya bilang jalan, itu benda atau kata kerja? Itu bisa jalan, bisa jalan, benda. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita punya imbuhan ber dan imbuhan me. Itu menunjukkan kata itu action word. Kata yang menggunakan yang dipakai untuk tindakan. Iya. Oke ya. Dalam bahasa Indonesia, contoh bermain. Kalau ada ber, orang udah tahu itu action. Iya, betul. Oh ya. Memainkan. Kalau udah ada me itu orang udah tahu itu action. Kalau saya bilang makanan, nggak mungkin action. Nggak mungkin. Karena nggak ada kecuali memakan. Nah itu baru dia jadi action word. Oke ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu nggak ada imbuhan. Nggak ada makan, nggak ada makanan, nggak ada berit atau mengit, nggak ada. Dia nggak punya imbuhan dalam bahasa Inggris. Jadi cara satu-satunya, the best way to differentiate that, you have to check your dictionary. Harus lihat di kamus bahwa kata ini statusnya kata benda, kata kerja, kata sifat, atau keterangan. Berarti balik lagi ke kita mau ngapalin apa enggak kalimat itu ya, kata itu ya. Kita harus
mengetahui status dari kata itu. Karena gini, uniknya bahasa Inggris itu kata benda dia bisa jadi kata kerja. Contoh, water, air. Air itu bisa artinya air, water bisa artinya air. Water juga bisa artinya menyiram. Padahal belum tentu nyiram pakai air kan, bisa aja pakai minyak. Atau pakai benda lain kan. Waduh, saya disiram pakai minyak aspal misalnya, kan bisa aja kan? Nah, dalam bahasa Inggris menyiram itu water. Jadi kalau saya menyiram dengan air, I water with water. Ribet ya? Saya menyiram dengan oli misalnya, I water with oil. Dengan minyak, for example. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa dibedakan secara apa ya? Secara tanda-tanda itu nggak ada. Dia nggak punya tanda-tanda gimana bedain mana verb mana. Semakin kita belajar bahasa Inggris, ntar alaminya juga Iya, tahu ya. it goes naturally. Nanti dia akan jalan secara natural aja. Gitu jadinya. Seperti itu. Memang kalau orang pikir, waduh susah juga berarti nggak bisa membedakan. Ya sama. Emang kamu belajar bahasa Indonesia, bisa bahasa Indonesia kamu belajar imbuhan dulu kan? Enggak. Secara natural kan? Nah, Inggris Jalan begitu aja. Jalan gitu aja. Nanti kamu bakal you can identify it by yourself. Nanti kamu akan bisa mengidentifikasi itu secara dengan sendiri aja. Jalan aja pokoknya. It goes. Jadi poin yang kita dapat di sini, jangan berhenti di tengah jalan ya Ustaz ya. Gara-gara susah nyari adjektif mana, verb mana. Iya benar. Ya kadang orang tuh nyerahnya di situ. Iya, di situ paling ribet. Nih apaan sih, adjektif kah, verb kah? Sebenarnya bahasa itu dia skill sama seperti kita like what? Like you play futsal for example. Kamu belajar main futsal kan nggak mungkin langsung gocek. Iya, Ngoper dulu, passing dan seterusnya. Nanti kamu bakal tahu gocek. Oh, berarti kalau tipuan ke gini tuh gini. Nanti kamu bakal tahu triknya sendiri. Sesuai apa jam terbang lah ya. Oke. As far as you practice that, pokoknya sejauh kamu praktek, itu nanti bakal you will get that point. Seperti itu. Gitu. Oke. Teman-teman, kalau kita belajar bahasa Inggris tuh nggak bisa dipisahin dari verb, adjektif, Nggak bisa dibedakan secara Iya, nggak bisa dibedakan. tanda-tanda nggak ada. Nggak ada ya. Adapun ini saya tambahkan dikit ya. Adapun kalau kamu udah nanti belajar ilmu pronunciation, pengucapan, itu nanti kamu bakal tahu tipsnya. Nanti saya ajarkan lagi di video berikutnya nanti, oke? Itu ada tuh sedikit cara untuk membedakan ini kata dia menjadi kata kerja, dia menjadi kata benda, walaupun katanya sama. Contoh misalnya saya bilang record and record, itu ada dua penekanan beda kan? Record and record are not same. Itu nggak sama ya. Record and record, nanti kita bahas tuh. Oke, jadi ada pertanyaan lagi, Mister. Apa itu? Kalau kita lihat di deskripsi Inggris tuh ada yang namanya do, ada yang namanya does, ada yang namanya don't, ada doesn't. Oh iya, kata bantu ya, kata bantu. Itu bagi kita yang baru belajar tuh pusing tuh, itu bedanya apa? Jadi gini teman-teman ya, dia ini memang begonya natural nih. Dia memang nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya punya apa ya, ide aja sih. Sebenarnya siapa aja boleh datang di podcast saya untuk nanya-nanya langsung, sangat boleh banget. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya tentang bahasa Inggris, tapi nanya langsung boleh banget. Tapi harus siap mukanya diviralkan karena kita YouTube kan nanti, oke? Nah, jadi dia ini bukan settingan, dia memang benar-benar nggak tahu sama sekali. He can't speak English properly yet. Dia belum bisa berbahasa Inggris dengan baik. Nantilah kita sejauh kita bikin podcast, mudah-mudahan bisa membantu dia juga.